Uya Kuya datangin rumah Vina Cirebon dan bertemu dengan keluarga. Setelah itu Uya Kuya pergi ke makam Vina Cirebon. Tak lupa saat berada di makam, Uya Kuya dan rombongan beserta orang tua pun mendoakan meninggalnya Vina Cirebon yang sudah beberapa tahun lalu. Ada yang menarik dari pengakuan orang tua Vina Cirebon, di mana di saat ditanya Uya Kuya sering ke makamnya Vina Cirebon, dan sang ibu dan ayahnya pun menjawab nggak sering, cuma Jumat Kliwon aja selalu ke sini. Saat ditanya kembali apakah Vina Cirebon sering membuat dimimpiin, ya orang tuanya dimimpiin sama Vina Cirebon, dan sang ibu serta ayah mengatakan gak pernah dimimpikan. Ternyata ibu Vina Cirebon tidak melihat jasad Vina saat ditanya Uya Kuya. Keberadaannya saat itu masih di Malaysia. Ia pun mengaku saat berada di Cirebon, dia jarang juga datang ke makamnya Vina, hanya sesekali. Ayah Vina Cirebon sendiri mengaku bahwasannya sebulan sekali kadang ke situ, ya bertepatan pada Jumat Kliwon biasanya dia datang. Selanjutnya Uya Kuya pun merasa aneh dengan kedatangannya pada siang hari yang disertai dengan rintikan hujan, padahal cuacanya lagi terang benderang. Setelah dari rumah terakhirnya Vina Cirebon, rombongan Uya Kuya bersama keluarga Vina, almarhum Vina, ini datang dan berkunjung ke rumahnya Vina. Nah, di situ terlihat rumahnya masih sederhana. Ada juga tulisan di situ adalah nasi lengko. Artinya di sini juga orang tuanya Vina sepertinya berdagang, ya teman-teman. Ternyata pertemuan tersebut juga dihadirin oleh perwakilan dari Bang Hotman 911, ya. Di situ ada 2 perwakilan ditemani dan melihat kondisi kedatangan Uya. Mungkin ditanyalah tujuan dan maksud. Pengakuan kakak Vina Cirebon pasca kejadian kecelakaan Vina Cirebon yang jasadnya sudah dibawa ke rumah, pakaiannya ternyata sudah dibuang. Nah, kemana dibuangnya dan apa tujuan dibuang? Nah, kakak Vina Cirebon mengatakan tujuan dibuang itu adalah untuk membuang sial kalau orang Jawa, ya supaya nggak kejadian lagi kepada keluarga-keluarga lainnya. Dan kemana buangnya? Ini dari pengakuan kakak Vina Cirebon, baju yang digunakan oleh Vina Cirebon semuanya sudah dibuang ke laut, sehingga beliau menyatakan bahwasanya sulit untuk ditemukan kembali atau tidak mungkin untuk ditemukan kembali karena memang waktunya sudah terlalu lama. 2 benda yang dimiliki oleh Vina Cirebon dan Eki diduga tidak mengarah kepada kecelakaan. Ya, dalam kesaksian dari kakak Vina Cirebon mengakui dan mengatakan pada saat kejadian pengambilan handphone, ya yang diduga masih berada di polsek. Beliau mengatakan saat diambil itu kondisi handphone tidak kenapa-kenapa, tidak ada pecah, tidak ada retak. Begitupun sepeda motornya yang diungkap sama kakak almarhum Vina Cirebon, yang mengatakan motor sendiri tidak ada licet, tidak ada hal-hal yang mengarah kepada kecelakaan. Tapi kenapa polisi di kesimpulan di awal mengatakan itu kecelakaan tunggal? Kalau kecelakaan tunggal namanya kecelakaan kan pasti motornya, mobilnya pasti itu ada tanda-tanda kecelakaan. Nabrak apa, nabrak ini, nabrak motor dan lain-lain, tapi ini tidak ada. Jadi dari awal saja seharusnya itu belum bisa disimpulkan, tapi sudah disimpulkan kecelakaan tunggal yang dibilang polisi kepada kakak almarhum Vina Cirebon. Linda kemasukan arwah Vina Cirebon pada pukul 1 pagi minta ketemu dengan kakak dan keluarga Vina. Nah, ini adalah kesaksian dari kakak Vina Cirebon yang mengatakan pada saat itu bertemu dengan abangnya si Linda, yang dikatakan si Linda ini kenal dekat, teman dekat malah. Nah, pada saat kejadian, ya bapak Linda dan sang kakak ini pergi ke rumah si Linda untuk melihat fakta sebenarnya
dirasuki dari arwahnya si Vina. Pada saat perjumpaan itu berlangsung pada pukul 1 pagi, dan dimana pada saat pertemuan ya Linda itu langsung memeluk ayahnya yang datang ke sana. Nah, jadi pada saat kejadian itu kerasukannya si Linda itu sempat direkam oleh kakaknya Vina. Setelah direkam ya, rekaman tersebut yang mengatakan Linda ini nggak kecelakaan meninggalnya. Ya, itu rekamannya diberikan kepada bapak almarhum Eki, ya, yaitu Rudiana. Pada saat itu sudah diberikan, herannya nggak berapa lama itu pelaku tertangkap. Nah, pada saat diketahui tersangka yang sudah ditangkap dan berada di polsek, ini kakaknya Vina Cirebon datang dan bertanya kepada para tersangka yang ada di penjara, kenapa membunuh adik saya dan lain-lain. Itu diam. Saat di pengadilan pun kata kakaknya Vina, mereka pun diam. Nah, kalau memang mereka tidak bersalah ataupun mereka dikriminalisasi, kenapa tidak menjawab ataupun memberitahu kakaknya Vina bahwasanya bukan kami pelakunya, Kak. Kakaknya Vina pun mengatakan bahwasanya para tersangka saya tidak ada yang kenal. Saya kenal teman-temannya Vina itu SMP dan SMK saja serta teman-teman di sekitar rumah. Kalau yang di penjara ataupun terlibat kasus Vina saya tidak tahu. Nah, dari pengakuan kakak Vina Cirebon, apakah mengenal Eki, pacar Vina? Katanya mengenal. Apa sebabnya? Karena Eki ya yang jadi anak polisi itu sering berada atau bermain ke rumahnya Vina Cirebon, sehingga baik bapak ataupun kakaknya ya itu sangat mengenal sosok Eki. Uya Kuya bertanya kepada pihak keluarga Vina Cirebon soal para tersangka, ya diantaranya ada Saka Tatal yang sudah bebas mengaku korban salah tangkap, ada Liga Akbar yang mencabut keterangan, para terpidana yang tiba-tiba mengaku bukan pelaku dan lainnya. Nah, ini ditanya sama Uya Kuya, ya apa sih jawaban daripada keluarga almarhum Vina. Nah, ini jawaban dari kakaknya Vina Cirebon mengaku bahwasanya apakah mereka tersangka sebenarnya, beliau mengakunya adalah abu-abu. Ya, abu-abu itu artinya 50-50, 50-50, tidak yakin, belum yakin. Ya. Jadi ini menunggu, ya. Kakaknya juga menunggu. Walaupun memang sudah ada perjumpaan dia dengan para tersangka, tapi hingga detik ini dia juga masih ragu-ragu dan dia menyerahkan semuanya kepada pihak